ikut yang ada di bawah, tidak akan berhasil itu organisasi. Tadi ada yang raise hand sepertinya ya. Coba saya lihat dulu yang sudah raise hand. Oh, nggak ada lagi ya? Atau langsung nggak apa-apa, saya dibuka siapa yang mau ini. Ini ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat, maksud saya biar gantian yang raise hand. Monggo. Siapa tadi yang raise hand? Nggak apa-apa. Ini wahana bagi Anda untuk belajar. Jadi sekaligus bagaimana Anda punya pesan kan, ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Anda bisa bertanya. Ini Siti Mas Roni. Oke, Siti Mas Roni Rara. Silakan, Siti Mas Roni dulu. Baik, Diperkenalkan Pak. ya. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Siti Mas Roni dari Universitas Lampung. Jadi, Pak, kan adanya kolaborasi, Pak ya. Dimana kolaborasi kan pasti bertemu orang yang beda-beda itu. Dimana kalau Indonesia tuh terkenal beda sukunya. Kalau Sumatera kenal keras gitu, kalau Jawa lembut itu. Kolaborasi itu sangat penting gitu, Pak ya, di pengertian tadi. Nah, komunikasi, apakah kolaborasi sebenarnya orang Sumatera ketemu orang Jawa, kolaborasi nada atau gayanya itu berbeda gitu, Pak, ketika bertemu untuk kolaborasi gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi ini kembali ke sini tadi. Nah, ada prinsip di dalam kolaborasi itu kan tergantung komunikasi. Komunikasinya bagus, jalannya bagus ya. Nah, ini akan ada harapannya menghasilkan kolaborasi. Ya. Nah, tadi bagaimana? Ya kita tahu kan setiap orang pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Nggak usah di dalam beda pulau tadi Jawa, Sumatera. Di dalam lingkungan apa namanya eh, Jawa saja misalnya tadi, itu kan beda-beda juga karena background latar belakang keluarga berbeda. Jadi latar belakang ya, karakter kalau bahasa penelitiannya nanti ada karakter individu. Karakter individu ini beda-beda juga gitu ya. Akan berbeda di dalam satu keluarga juga karakternya akan beda-beda. Anda dengan kakak Anda beda-beda. Tapi yang paling penting di dalam membangun komunikasi ya personal tadi apa? Yang pertama saling menghargai, ada empati dulu lah. Ada empati. Bagaimana Anda bisa merasakan apa yang dia rasakan? Ini kalau kita mau bicara komunikasi yang efektif ya. Nanti di bawah akan saya sebutkan apa kriteria organisasi yang efektif. Kemudian saling menghargai. Jadi jangan ada yang mau mendominasi. Ini kadang-kadang kalau kita berkomunikasi kadang-kadang kita mau mendominasi. Kita mau didengar tapi kita tidak mau mendengar. Orang selalu bilang gini kadang-kadang ya. Kita punya telinga dua. Kita punya mulut satu. Yang untuk bicara itu kan mulut, telinga untuk mendengar. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Bicaranya itu satu, mendengarnya itu dua. Jadi jangan banyak bicara, sedikit mendengar. Kita dengarkan. Ini prinsip saling menghargai tadi. Kemudian menjaga keterbukaan dan iklim yang mendukung. Jadi sama-sama ya tadi semangat untuk saling percaya. Ya, ini dibangun dulu. Walaupun nanti dalam perjalanan, saya katakan tadi, tingkat kepercayaan ini nanti akan berbeda. Karena ya ada karakter. Disinilah mungkin, kalau dari agama mungkin ada setan yang goda. Wah ini, kejahatan itu tidak dimulai dari niat, katanya kan. Dimulai dari kesempatan, katanya. Mulai kejahatan itu karena kesempatan. Ada yang goda, tadinya dia nggak punya niat. Nah ini, apa namanya, mumpung ini ada kesempatan ini bisa. Akhirnya dia melakukan fraud misalnya, penyalahgunaan misalnya gitu ya. Itu bisa saja terjadi ya. Jadi menjaga keterbukaan, menjaga kepercayaan yang ada itu ya. Saling percaya itu paling penting. Jadi kalau nggak ada keterbukaan, nggak ada saling percaya, ini yang bahaya, nggak bakalan efektif itu komunikasi gitu ya. Jadi justru komunikasi itu menyatukan, menyamakan. Yang berbeda-beda itu apa yang kira-kira bisa dipersatukan, ada yang bisa dipersamakan, ya apa yang bisa dipersatukan, apa yang bisa aspek apa, pola apa, gaya apa yang bisa dipersatukan, itu yang paling penting. Jadi tadi ada kolaborasi antara orang dari berbagai negara, ada lintas negara, lintas budaya, apa namanya, yang harus dipahami bagaimana karakter dari masing-masing orang itu. Saya katakan tadi di awal
Ketika kita komunikasi yang paling penting adalah kita memahami karakter siapa yang kita ajak berkomunikasi. Kalau kita sudah tahu dengan bahasa apa, dengan gaya apa, dengan cara apa, ketemu orang ini temperamen ini, mudah marah ini, gitu kan? Komunikasinya akan berbeda dengan orang yang memang ramah, senyum. Ini akan berbeda pendekatan yang dilakukan. Oh, ini lebih tua dari saya. Oh, ini sebaya dengan saya. Oh, ini lebih muda dengan saya. Pendekatan komunikasinya juga akan beda antara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Oh, ini lebih muda dari saya, tapi jabatannya lebih tinggi dari saya. Akan berbeda juga gaya komunikasinya. Ya. Ini jadi kita tahu siapa kita. Makanya tadi saya katakan, sebelum kita melakukan komunikasi interpersonal, harusnya kita juga melakukan komunikasi intrapersonal. Kita komunikasi dulu dengan diri kita. Cocok nggak? Sebelum Anda menyampaikan pesan, mau WA nih dosen ya. Anda mau WA dosen. Anda harus baca dulu, kira-kira pantas nggak WA saya ini dibaca dosen. Lebih tua, jangan sampai nanti misalnya itu dosen pembimbing Anda, dengan WA itu akan menyebabkan ketersinggungan dia terhadap Anda, misalnya begitu kan. Anda harus baca dulu, oh pantas. Ini kan bagian dari komunikasi dengan diri sendiri tadi, intrapersonal, cocok nggak gitu kan. Jadi Anda sebagai komunikator, Anda sebagai komunikannya, gitu. Ya, mungkin itu ada komentar Siti Masroni? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Ini ada Rara dan ada Mutia, ya silakan Rara dulu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon maaf Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, baik, Rara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Habib, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rara dari program studi penyuluh pertanian Unila. Izin bertanya Pak, terkait pembahasan kepemimpinan, komunikasi dan kolaborasi, jika dalam suatu perusahaan kecil ingin sukses dan maju, menurut Bapak sebagai pemimpin perusahaan, apakah perusahaan tersebut lebih baik berkolaborasi atau bermitra dengan perusahaan yang dapat menunjang dan membantu perusahaan tersebut untuk berkembang lagi, ataukah pemimpin tersebut memperbaiki kepemimpinan dan komunikasi dengan anggotanya agar perusahaan dapat lebih baik dan berkembang? Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali Rara pertanyaannya. Jadi sebuah UKM misalnya, UMKM ya. Kalau UKM itu usaha kecil menengah, kalau UMKM itu ada M-nya lagi mikro, lebih kecil dari kecil ya. Jadi usaha mikro kecil menengah. Perusahaan-perusahaan pemula lah begitu ya. Anda masih merintis usaha, bagaimana kolaborasi, kepemimpinan, komunikasi tadi. Saya katakan tidak ada orang yang sukses sendirian. Dia pasti harus membangun kerjasama, membangun kolaborasi. Anda sebagai pelaku UMKM, komunikasi nanti dengan banyak pihak. Misalnya, Anda memerlukan pasokan, Anda berhubungan dengan pemasok, Anda memerlukan perusahaan media untuk iklan misalnya, ada advertising, kemudian berhubungan dengan pelanggan. Jadi kalau yang paling penting itu adalah 3C katanya, yang harus diperhatikan komunikasinya. C yang pertama adalah corporate, C yang kedua itu adalah competitors, C yang ketiga itu adalah customers, ya 3C. Jadi lihat bagaimana interaksi dari 3C ini, corporate, competitors, dan customers. Ini paling penting 3C ini. Walaupun nanti ada aspek lain, nanti sebenarnya di tayangan berikut nanti akan bisa dilihat lingkungan komunikasi bisnis dari sebuah organisasi. Nah, saya katakan Anda misalnya sebagai pelaku usaha, sebagai pemimpin, ya Anda harus memastikan dulu bahwa usaha Anda itu harus dijalankan dengan baik ya. Tadi misalnya Anda mempekerjakan orang, ada karyawan, komunikasi bisnis yang Anda lakukan dengan karyawan itu juga harus bagus ya. Bagaimana Anda bisa memotivasi dia bekerja dengan baik, bagaimana dia bisa memberi pelayanan dengan baik, bagaimana dia bisa jujur ya, jujur sehingga Anda bisa percaya dengan dia ya, dan yakinkan bahwa kalau sukses itu sukses bersama. Jadi jangan sampai nanti pengusahanya sukses, karyawannya nggak sukses. Harus sukses bersama ya. Dan itu yang paling penting. Nah, kaitannya misalnya apakah Anda harus berkolaborasi? Pasti. Anda pasti memerlukan pihak lain.
Anda perlu tadi saya katakan supplier. Anda menghasilkan sesuatu, Anda pasti ada supplier yang akan memasok barang-barang yang Anda lakukan. Anda mungkin harus berhubungan dengan pihak bank. Pihak bank ini karena mungkin Anda memerlukan modal, tidak ada komunikasi juga. Anda atau kalau nggak pakai bank, misalnya pakai pihak lain, pendanaan lain, apakah koperasi atau investor perorangan, ini kan komunikasi juga. Gimana membangun kepercayaan dari pihak-pihak itu supaya mereka percaya, Anda juga percaya, ya. Kalau bahasa Cinanya 3C katanya. Yang pertama adalah Cheng Li, harus jujur. Yang kedua Ching Chai, yang ketiga baru cuan. Nah, kalau bahasa orang gaulnya gitu ya, orang pengusaha keturunan itu ada 3C. Kalau 3C saya tadi kan corporate, kemudian ada customer, ada kompetitor. Kalau ini ada Cheng Li, ada Ching Chai, ada cuan. Kalau ada cuan itu harus Ching Chai. Kalau Ching Chang itu harus Cheng Li bisnis. Kalau nggak Cheng Li, nggak Ching Chai, jangan berharap ada cuan. Begitu. Ini kalau saya gaulnya banyak dengan pihak-pihak yang di luar juga begitu ya. Jadi komunikasinya banyak dengan pihak-pihak pengusaha. Jadi yang paling penting ketika Anda membangun bisnis Anda, ya Anda harus Cheng Li, komitmen, jujur tadi. Ching Chai itu menjaga kebersamaan tadi, kepercayaan yang sudah itu. Ya. Baru keuntungan. Kalau Anda nggak punya kejujuran, nggak bisa menjaga kepercayaan, tadi integritasnya nggak ada, jangan berharap cuan itu akan muncul. Ya, ini bahasa pasar ini. Tapi ya nggak apa-apa. Justru nanti kalau ada pengusaha yang atau ada dari dunia usaha, dunia industri, bisa Anda tanya ini, gitu ya. Benar nggak ini? Ya, jadi Anda harus bisa membangun kolaborasi itu. Kolaborasi dengan orang-orang yang bekerja dengan Anda kalau Anda pengusaha. Kemudian kalau kolaborasi eksternal, ya juga dengan orang-orang yang memang nanti terkait dengan usaha Anda. Supplier, kemudian investor, kemudian media, bank gitu ya. Kemudian customer apalagi. Customer ini justru sekarang nanti mungkin di komunikasi pemasaran akan lebih detail, dijelaskan bagaimana sih customer kita membangun komunikasi dengan customer itu, ya. Sekarang ini kalau bisa orang itu kan sekarang ini kalau dulu kalau dia mau belanja dia harus jalan keluar. Sekarang sambil tidur dia bisa belanja gitu ya. Nah, ini bagaimana? Nanti di bawah juga saya ada beberapa tayangan terkait dengan data yang ada dengan e-commerce ya. Saya pikir itu dulu, Rara. Nanti diskusinya menarik kita. Bagaimana, Rara? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Satu lagi, Mutia Nita. Silakan, Mutia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manita dari Prodi Penyuluhan Pertanian Universitas Lampung. Ya. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik supaya komunikasi yang terjadi itu tidak hanya berlangsung secara monologis? Tadi kan di awal Bapak udah sempat menyinggung soal membuat mereka percaya terlebih dahulu. Namun jika semua usaha itu telah ditempuh, tapi partisipannya masih tetap pasif, itu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Ya. Bagaimana komunikasi yang baik tadi ya. Sebenarnya tadi sudah ada di sini. Nah, komunikasi yang baik itu seperti apa? Ya, yang pertama terkait dengan apa informasi yang kita sampaikan dan hubungan yang. Jadi pastikan dulu kalau mau komunikasinya itu bagus, hubungan interpersonalnya itu bagus. Kalau hubungan interpersonalnya nggak bagus, jangan berharap. Untuk bisa hubungan interpersonal bagus, Anda pahami juga siapa lawan Anda bicara ini. Komunikannya ini siapa. Ya. Kemudian ada partisipasi dan saling mempengaruhi. Ya. Jangan sampai Anda mau mendominasi komunikasi itu. Jadi komunikasi saya katakan tadi, lebih banyak mendengar daripada bicaranya. Dan bicara itu kita pikirkan dulu, jangan sampai nanti di bawah ini. Karena kalau sudah Anda sampaikan, ini nggak mungkin bisa ditarik lagi. Bisa ditarik, cuma ya ada proses juga, mau minta maaf dulu dan seterusnya. Apalagi misalnya kaitannya nanti di pembahasan berikutnya ada negosiasi misalnya. Kalau sudah negosiasi nggak bisa. Kalau sudah deal misalnya dalam negosiasi nggak bisa. Deal itu dibatalkan misalnya, ditarik lagi. Ini menandakan Anda tidak profesional. Nanti di sini juga belajar bagaimana profesional itu, profesionalisme di tempat kerja. Kita akan belajar. Jadi kalau sudah ini, sudah deal, jangan sampai ini ditarik lagi.
Ini nggak profesional gitu ya. Nah, tadi saya katakan, jadi bagaimana kita saling menghargai, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan gitu ya. Tidak ada yang mendominasi. Jadi jangan sampai komunikasi itu didominasi. Anda kalau komunikasi dengan orang yang mau mendominasi percakapan gitu ya, Anda juga pasti nggak suka kan? Gitu kan? Begitu juga Anda. Jangan sampai Anda ketika komunikasi, Anda mendominasi. Pasti komunikan Anda, lawan Anda bicara pasti tidak suka begitu. Ini pasti. Karena ya tadi refleksikan dulu di dalam diri kita. Kalau saya nggak suka, orang pasti nggak suka. Gitu kan. Kalau orang marah dengan begini, orang juga pasti marah. Saya marah dibeginikan, orang juga pasti marah. Nah, ini mungkin menjadi menjadi pertimbangan ketika kita akan menyampaikan pesan yang kepada komunikan tadi itu, ya. Oke, itu mungkin Rara ya. Ini tadi saya sedikit kasih ya komunikasi efektif gitu ya. Apa komunikasi efektif dalam komunikasi bisnis ini apa manfaatnya? Kalau komunikasi itu efektif, pemecahan masalah tadi saya katakan, ya problem solvingnya ini bisa lebih cepat. Sekarang ini kan masalah itu bagaimana harus diselesaikan dengan cepat. Kemudian ini juga saya sudah sampaikan tadi, pengambilan keputusan dilakukan lebih mantap. Proses decision making-nya, jadi problem solving decision making. Lebih cepat, lebih mantap. Kemudian dampaknya juga apa? Produktivitas lebih tinggi kalau komunikasi efektif. Untuk bisa komunikasi efektif itu apa tadi? Kalau tadi ada saling menghargai, saling membutuhkan, saling mempengaruhi, tidak ada dominasi di situ, ya. Anda walaupun misalnya Anda atasan, ada bawahan. Kalau bawahan Anda dicekokin terus, diomelin terus, dimarahin terus, diperintah terus juga pasti akan marah gitu ya. Jadi harus ada balancing, ya. Harus kerja lebih mantap, hubungan bisnis lebih kuat, bahan promosi lebih jelas, citra profesional Anda lebih meningkat. Kemudian ini yang paling penting ini, respon stakeholder, siapapun stakeholder, pemangku kepentingan ini akan lebih meningkat. Kalau komunikasi itu dilakukan dengan efektif, ya. Jadi ada manfaat yang dirasakan kalau komunikasi itu berjalan dengan efektif, ya. Ini saya belum bicara tentang dinamika perubahan ya, karena sebenarnya dunia bisnis itu kenapa ada digitalisasi hari ini? Kenapa ada digitalisasi? Karena dengan digital ini akan lebih cepat, lebih mudah, orang menjadi lebih lincah. Tantangan hari ini bagaimana Anda menjadi pribadi yang agile, katanya, pribadi yang lincah. Begitu juga organisasi, bagaimana organisasi itu menjadi organisasi yang agile, organisasi yang lincah. Nah, bicara kelincahan ini ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan fokus, yang kedua terkait dengan kecepatan, yang ketiga terkait dengan fleksibilitas. Saya kutip, kalau fokus tapi tidak fleksibel, Anda akan berjalan dengan lamban, katanya. Kalau cepat tapi tidak cepat dan fleksibel, maka Anda akan serampangan. Tapi kalau cepat dan fokus tapi tidak fleksibel, Anda akan tertahan. Yang bagus adalah bagaimana Anda melakukan agile itu, bagaimana Anda bisa merespon dengan cepat, Anda bisa fokus dan bisa fleksibel. Hari ini yang unggul itu bukan yang paling kuat. Yang unggul bukan yang paling pintar, ya. Anda kuat belum tentu unggul. Anda pintar belum tentu unggul. Yang unggul adalah yang paling adaptif terhadap perubahan, yang bisa fleksibel dengan perubahan. Tapi fleksibel tadi saya katakan tidak cukup. Anda harus cepat, Anda harus fokus, dan Anda harus fleksibel, gitu ya. Oke, Mutia, ada komentar? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup. Oke, kita bicara etika dulu. Tadi kolaborasi jelas ya. Jadi kolaborasi itu bisa dibangun kalau komunikasi itu berjalan dengan baik. Tapi kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik, jangan berharap Anda bisa collab, ya, bisa kolaborasi dengan pihak lain. Apa manfaat dari kolaborasi? Memberikan pelayanan usaha yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional. Ya, sadarlah kita sebagai manusia itu ada limitasi. Nggak ada manusia yang pasti ada keterbatasan. Keterbatasan di dalam diri kita itu mungkin menjadi
kelebihan dari orang. Kelebihan orang, keterbatasan orang, itu mungkin menjadi kelebihan kita. Nah, disinilah pentingnya kolaborasi untuk saling tutup, saling dukung, saling percaya, saling memberdayakan tadi. Ya, saling support. Di sini kolaborasi. Kemudian bisa memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia, sumber daya. Jadi produktivitas akan semakin meningkat. Kemudian efektif dan efisien sumber daya yang digunakan. Baik itu modal, sumber daya manusia, atau sumber daya yang lain yang digunakan. Dan dengan kolaborasi itu meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja. Meningkatkan kohesivitas. Jadi semakin kohesif antar pelaku yang terlibat di dalamnya. Memberikan kejelasan peran dalam aksi antar pelaku yang terlibat di dalamnya. Tadi sudah disebutkan. Jadi bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam tim tadi, ya, dalam kolaborasi tadi saling percaya, ya. Masih ingat ya, teams tadi, T-nya ada trust, ya. E-nya empowers, A-nya tujuan yang persatukan, ya. T-E-A, M-nya measure, diukur. S-nya support, ya, saling support. Dan ini akan lebih efektif, akan lebih efisien kalau ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, kolaborasi bukanlah sebuah program yang secara teknis untuk memecahkan masalah, tetapi merupakan perubahan total secara cara bekerja sama, ya, bekerja bersama. Artinya bersama-sama memikirkan dan saling berperilaku baik terhadap satu sama lain. Mohon maaf, nanti di salah satu materi mungkin ada kaitannya dengan CV. Ada kaitannya dengan wawancara dalam materi perkuliahan kita. Ini untuk melihat apa sebenarnya? Salah satu yang dilihat nanti adalah bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya. Jadi kemampuan Anda bisa berinteraksi. Di dalam psikotes, di samping tes kejiwaan ya, psikotes, di samping tes itu tes individual, sifatnya individual, ada yang juga sifatnya kolektif. Anda diminta untuk berdiskusi dan di situ akan dinilai sampai sejauh mana Anda bisa menginisiasi, sampai sejauh mana Anda bisa berinteraksi dengan baik, bisa mengelit di situ, bisa menginisiasi di situ. Ini akan terlihat dalam tes ya. Di dalam salah satu bentuk tes itu mungkin ada FGD ya, focus group discussion ya, FGD. Nanti akan terlihat ya bagaimana Anda gitu. Nah, ini nanti kelihatan. Jadi cara Anda bisa bekerja sama dengan orang. Salah satu di dalam biasanya dikualifikasi penerimaan pekerjaan, ya, lowongan pekerjaan, dan nanti juga ditanyakan di wawancara, saya kata dapat bekerja sama di dalam tim. Kalau Anda pinter-pinter sendiri tapi nggak bisa bekerja sama dengan tim, nggak mungkin direkomendasikan juga. Jadi Anda harus bisa bekerja sama di dalam tim. Untuk bisa bekerja sama di dalam tim tadi, Anda harus punya keterampilan komunikasi, ya. Anda harus punya keterampilan komunikasi. Kalau Anda tidak punya keterampilan komunikasi, susah. Nah, mulai sekarang ini Anda harus bisa menumbuhkan, ya, belajar, ya, untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Baik itu nanti di materi berikutnya kan akan belajar bagaimana komunikasi oral, ya, komunikasi lisan, komunikasi tertulis, ya, bagaimana merancang komunikasi itu bisa berjalan dengan baik dan bisa efektif. Oke. Kemudian kita bicara etika, ya. Nanti tugas biar Bu Indah aja. Ini kaitannya dengan etika bisnis. Etika bisnis adalah bagaimana kita beda etika dengan etiket ya. Etiket ini lebih kepada kepantasan. Ya, kadang-kadang kita salah kaprah antara etiket dengan etika. Kalau etika ini standar moral. Standar moral yaitu benar atau salah. Kalau etiket itu pantas atau tidak pantas. Kalau benar atau salah ini tadi saya katakan salah satunya adalah kejujuran. Bagaimana Anda bisa konsisten menepati janji, ya. Kalau sudah deal, jangan sampai ini adalah bagian dari etika bisnis. Jadi bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan baik, membangun kolaborasi dengan baik tadi, tapi Anda harus juga tahu etika, ya, benar atau salah. Etika ini terkait dengan prinsip-prinsip, value-value, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ya. Makanya nanti ada kode etik, ya.
Di setiap organisasi ada kode etik, di setiap asosiasi, karena bisa saja nanti Anda berusaha di satu bidang, ada asosiasinya di situ. Itu juga ada kode etik. Akuntan-akuntan misalnya, kumpul, ada kode etik akuntan. Kemudian pedagang-pedagang, ada kode etik pedagang yang harus dipahami, harus ditaati oleh semua yang terlibat di situ. Kemudian tujuan dari etika bisnis adalah mengugah kesadaran berperilaku bisnis dengan menjalankan bisnis yang baik demi menjaga reputasi perusahaan. Jadi ada good governance. Nah, kalau bicara etika ini biasanya bicara good governance. Apa good governance itu? Ada trust sama yang ini. Yang paling penting itu trust, ya. Kemudian accountable, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tidak ada diskriminasi, fair. Tadi ada pertanyaan dari Aden tadi, kalau dia cenderung memihak ke sesuatu, ini pasti diskriminasi. Kalau diskriminasi ini akan mengganggu organisasi, pasti akan mengganggu organisasi. Anda cenderung berpihak pada satu orang saja misalnya yang ada di kelompok Anda. Waduh, ini pasti yang lain merasa nggak nyaman. Wah, ini jangan-jangan ada apa-apanya. Anda yang ini, wah ini pintar ngejilat bos, dan seterusnya. Ini organisasi nggak nyaman. Tapi Anda misalnya sebagai pemimpin, ini Anda harus bisa berperilaku adil kepada semua orang yang ada di dalam organisasi, ya, termasuk nanti komunikasi. Jangan hanya komunikasi dengan kelompoknya saja, bahwa Anda menjadi pemimpin di semua kelompok. Nah, ketika Anda ini, bagaimana juga Anda bisa menjembatani kesenjangan yang terjadi antara orang-orang yang ada di dalam kelompok itu. Jadi pasti ada kesenjangan, tapi Anda bisa menjembatani, menjadi bridging, ya, dari kesenjangan yang terjadi antara orang-orang yang ada di dalam kelompok. Nah, ini etika komunikasi bisnis, mengetahui cara berperilaku dengan cara berinteraksi dengan orang lain di lingkungan bisnis, dan membantu kita tampil dengan profesional dan percaya diri. Memahami etika bisnis akan membantu kita untuk menempatkan orang lain merasa nyaman untuk berbisnis dengan kita. Jadi, bagaimana orang itu dengan kita itu merasa nyaman. Ya, samalah prinsipnya. Kalau sudah trust-nya muncul, orang nyaman dengan kita, pasti kerjasama itu akan semakin meningkat. Kita nggak mau, ketika kita tidak mau dibohongin orang, maka kita jangan ngebohongin orang. Ketika kita kepingin orang jujur sama kita juga jujur sama orang. Nah, bagaimana Pak kalau orangnya nggak yang ngebohongin kita? Bagaimana kalau orangnya nggak jujur sama kita? Ya kita punya penilaian. Nanti kita punya langkah. Disinilah seninya tadi. Saya katakan tadi, kita percaya sama orang, tadi mungkin ada orang yang bisa kita percayai full 100%, tapi mungkin ada yang hanya separuh saja, ada reserve-nya, jaga-jaga. Ada yang mungkin nggak kita percayai gitu kan. Nah, ini yang menjadi harus kita perhatikan di dalam komunikasi bisnis ini. Kemudian secara umum etika komunikasi yang berlaku dalam proses dalam perusahaan berhubungan dengan dapat dipercaya tadi. Hindari bahasa yang manipulatif, diskriminatif, atau berlebihan. Mengatakan sesuatu dengan cara tertentu memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain. Ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi jangan sampai ada diskriminasi yang di ini. Kemudian kita juga harus memahami, jangan sampai orang menjadi tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Ini tadi sudah. Kemudian, nah ini saya katakan unsur dalam organisasi bisnis, ya. Ini kalau dilihat bagaimana organisasi bisnis, ini komunikasi yang berjalan ini sangat kompleks, ya. Di level kecil itu ada korporasinya, kemudian ada corporate brand dan country of origin, kemudian ada bisnis partner dan aliansi. Siapa yang menjadi partner bisnis kita? Ya, ada lingkungan. Kalau di dalam bisnis namanya lingkungan eksternal mikronya. Ya, ada aliansi yang dibangun. Kemudian ada juga di berikutnya advertising, product and service. Ini langkah-langkah. Kemudian ada government, media, dan terakhir adalah environment, ya, lingkungan. Nah, konsep komunikasi dalam organisasi bisnis. Organisasi bisnis merupakan sesuatu entitas yang memiliki visi dan misi bersama untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Tadi sudah dijelaskan. Organisasi mempunyai nilai-nilai yang diusung, kemudian ada struktur, ada pemimpin dan bawahan, pembagian kerja,
ini dalam sebuah organisasi. Tadi sudah saya katakan, yang paling penting bagaimana membangun human relation ya. Masih ingat tadi ya, di awal saya katakan human relation itu berjalan dengan baik. Nah ini komunikasi dalam organisasi bisnis. Anda harus, yang paling penting dalam komunikasi ini adalah karakter, kompetensi, kepedulian. Tadi sudah disebutkan dalam komunikasi interpersonal. Kemudian ini ada pesan dan informasi dalam bisnis. Ada komunikasi internal, komunikasi eksternal, ada komunikasi interpersonal, ada proposal, pelaporan, ada komunikasi antar budaya, ada public speaking, kemudian komunikasi krisis, public relation. Tapi kalau Anda punya intinya, ya, bagaimana karakter, kompetensi, dan kepedulian, insya Allah komunikasi ini akan berjalan dengan baik. Ini komunikasi formal di dalam organisasi, dilihat ya, ada komunikasi ke atas, ke bawah, tadi sudah dijelaskan, ini gambarnya. Ini tipe jejaring dalam komunikasi, ya, di dalam organisasi. Ada yang terpusat, ada yang tidak terpusat. Kalau yang ini dengan huruf Y dan bintang ini terpusat, kemudian kalau yang ini lingkaran dan rantai ini tidak terpusat komunikasinya. Nah, ini saya sedikit bicara data ini. Ya, ini diambil dari Hotsuite. Bagaimana total populasi kita hari ini 272 juta penduduk. Kemudian yang menggunakan mobile phone ya di Indonesia itu ada 338 juta. Kalau dibandingkan dengan populasi ada 124%. Artinya ada mungkin 25% dari jumlah penduduk ini yang menggunakan device-nya, ya, handphonenya itu bisa lebih dari satu. Mungkin nggak tahu saya, Pak Indah, Pak Rinaldi, Bu Indah, itu bisa lebih dari satu. Kalau saya cuma satu. Kemudian penggunaan internet itu 64% dari jumlah penduduk, 175 juta. Kemudian yang aktif di media sosial. Oh, satu ya Pak Rinaldi, alhamdulillah. Berarti termasuk yang 100, yang 24% ini yang ini ya. Kemudian yang aktif di media sosial ini 160 juta, 50% ya. Jadi 50% penduduk kalau dilihat dari aktivitas keaktifan di media sosial ini ada 160 juta penduduk. Oke. Kemudian ini pertumbuhannya. Pertumbuhan penduduknya 1,1%, tapi pertumbuhan lihat mobile phone 4,6%. Ya, dari Januari 2020 ke Januari 2019. Dari Januari 2019 ke Januari 2020, maaf. Ini naik sekitar 15 juta penggunaan handphone. Masa pandemi ini kalau dibandingkan 2020-2021 lebih lagi ini karena saya belum dapat datanya. Karena ada apa namanya? Ada WFH, ada belajar dari rumah. Ini akhirnya meningkatkan penggunaan telepon. Kemudian yang menggunakan internet juga naik 17%. Yang menggunakan media sosial, aktif di media sosial, ini juga naik 8,1%. Ya. Nah, ini berapa lama orang menggunakan ini? Kalau internet rata-rata orang sehari menggunakan 7 jam, 59 menit ya, using the internet. Kemudian menggunakan sosial media 3 jam, 26 menit. Menonton televisi ini 23 jam, 4 menit. Kemudian streaming service di musik ya, 1 jam, dan game ini 1 jam. Jadi lihat sebenarnya saya tadi di awal saya katakan dengan digital ini hari ini menjadi sebuah keniscayaan. Semua orang itu melakukan kegiatannya dengan digitalisasi, termasuk juga komunikasi bisnis. Nah, ini e-commerce saya katakan tadi, ya. Orang mencari produk itu 93%. Kemudian yang menghubungi retail ini 90%. Yang berbelanja dengan beberapa device ini 88%. Kemudian membayar dengan media online ya, online purchase ini 25%. Kemudian dengan phone ini lebih banyak dengan media telepon ya. Jadi sekarang kan dengan ada m-banking, internet banking,
digital payment ini, jadi 80% ini menggunakan device handphone ya. Nah, ini kalau dilihat e-commerce kategori berapa pengeluaran untuk fashion ya. Ini besar sekali nih ya, 4,79 miliar. Kemudian elektronik, food, and personal care. Ini nanti saya kasih aja ini bahannya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ini masih ada beberapa pertanyaan sepertinya yang belum terjawab. Rizda Susanti, Prodi Agribisnis. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pesaing kita di dunia bisnis agar terjalin persaingan yang sehat. Nah, tadi saya katakan ya, di dalam komunikasi itu kan ada 3C tadi. 3C itu corporate, ada customer, ada kompetitor. Kita dengan kompetitor ini juga kita berkomunikasi. Justru perusahaan-perusahaan sejenis di dalam sebuah industri itu kan ada asosiasi. Justru di asosiasi ini nanti ada komunikasi. Bagaimana membangun hubungan yang tadi tujuannya membangun hubungan bisnis yang sehat. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang di luar ketentuan ya. Tadi saya katakan mungkin ada kode etik. Misal Anda kontraktor, ada gapensi. Gapensi kode etik anggota-anggota gapensi, gabungan pengusaha konstruksi. Bagaimana komunikasi yang dibangun supaya ketika mengikuti bidding, mengikuti tender, ini jangan sampai nanti ada yang merasa dirugikan anggota-anggotanya begitu ya. Nah, ini jadi tetap komunikasi dengan kompetitor ini terkait dengan misalnya ada gabungan perusahaan rokok, ketika cukai tembakau mau dinaikkan oleh pemerintah, pasti gabungan perusahaan rokok, walaupun sebenarnya mereka bersaing, ada komunikasi yang dilakukan. Bagaimana komunikasi itu dilakukan supaya pemberlakuan cukainya bisa diminimalkan atau dihentikan misalnya. Jadi banyak komunikasi gabungan perusahaan makanan, gabungan perusahaan retail, gabungan perusahaan-perusahaan banyak yang memang perusahaan-perusahaan sejenis bergabung untuk membangun komunikasi supaya berjalan dengan baik komunikasi yang ada di dalam komunitas itu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada saling tikung, saling hal-hal yang bersaing tidak sehat lah begitu ya. Itu mungkin. Kemudian siapa lagi nih? Mungkin biar gantian. Rara tadi sudah bertanya ya. Ini yang belum Reni. Coba Reni, disebutkan Reni. Langsung disampaikan saja Reni. Mana Reni Meliana ya? Monggo Reni. Baik Pak, sebentar. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Pak, nama saya Reni Meliana dari Prodi Penyuluhan Pertanian. Ya. Jadi apabila nanti ketika kita memulai sebuah kerjasama atau bermitra dengan sebuah organisasi di mana ternyata di dalamnya itu terdapat seseorang yang dulunya sempat terjadi konflik pribadi begitu Pak. Ya. Ketahui sendiri hal itu kan pasti akan mengganggu hubungan profesionalitas yang tadi sudah Bapak sampaikan. Lalu yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana sih membangun profesionalitas antar sesama, walaupun terkadang kita itu sudah berusaha untuk profesional, namun ternyata mitra kita itu kurang bersifat profesional, begitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, jadi di dalam hubungan nggak usah begitu Ren ya. Kadang-kadang Anda kenal dengan seseorang di depan sepertinya baik gitu ya, bagus. Dalam perjalanannya ternyata waduh ini kelihatan belangnya gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang selama ini ditutup-tutupi, kita nggak tahu. Begitu juga ketika Anda nanti berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak yang memang ada gangguan ya. Saya menyebutnya gangguan psikologis lah ya. Ada hal-hal yang mungkin selama ini berlangsung kurang baik gitu ya. Jadi ya disinilah pentingnya profesional. Tetap Anda sebagai seorang profesional itu menampilkan sosok
yang memang bisa berkomunikasi, walaupun Anda juga harus punya reserve, terus terang. Anda harus, jadi nggak full, saya katakan tadi ketika berkomunikasi nggak penuh Anda berkomunikasi percaya bahwa dia akan support saya, dia akan bekerja sama dengan baik dengan saya, tetapi Anda juga harus mempersiapkan. Nah, di sini. Jadi Anda punya apa namanya? Punya juga apa namanya ya? Berhati-hati gitu, maksud saya tidak full 100% percaya dengan itu. Tadi saya katakan percayanya mungkin cukup setengah saja. Setengahnya Anda sebagai antisipasi kalau ini nanti tidak berjalan dengan baik. Kepercayaan yang sudah Anda berikan ini bisa disalahgunakan misalnya. Pengertian yang Anda yang Anda lakukan gitu ya, ini bisa disalahartikan misalnya. Ini juga perlu iya, disinilah saya pikir seninya komunikasi. Kalau profesional ya profesional, Anda harus nanti di bagian berikutnya kita akan bicara bagaimana bertindak profesional gitu ya. Profesional itu kan tetap kita melakukan sesuatu sesuai dengan profesi kan, lihat yang kita lakukan ya. Ada standar, ada norma, ada aturan yang kita ikuti. Kemudian kita juga harus tetap waspada, tetap jaga-jaga ya. Jadi kalau orang selalu bilang gini, profesional dan proporsional. Kita juga harus proporsional, melihat siapa yang menjadi komunikan kita, mitra kolaborasi, mitra atau kawan kolaborasi kita. Jadi jangan sampai Anda di dalam perjalanannya justru ditelikung. Karena terus terang saya katakan banyak sekali orang-orang yang bermitra itu di awalnya bagus ya, berkolaborasi di awalnya bagus, tapi dalam perjalanannya justru nanti menghadapi masalah. Oleh karena itu lebih baik ketika Anda berkomunikasi di awal ya, akan melakukan kolaborasi, ini harus tegas dan jelas. Bahkan kalau bisa ini dibuat dalam sebuah perjanjian yang tertulis ya. Jadi jangan sampai hanya kesepakatan itu dibuat secara lisan, tapi dibuat secara tertulis, detail dibuat, sehingga jangan sampai nanti ketika kolaborasi itu berjalan, justru ini jadi masalah gitu. Nah, terkait pertanyaan Anda misalnya, dulu sempat terjadi konflik pribadi, ya, sehingga mengganggu profesionalitas, ya. Ya, saya pikir di sini seni lah ya. Anda punya konflik dengan seseorang, kemudian Anda harus berkolaborasi dengan orang itu. Tuntutan pekerjaan tetap, tetapi Anda, saya katakan tadi, harus punya reserve. Jadi jangan sampai nanti Anda kecewa lagi, misalnya gitu, ya. Jangan sampai Anda nanti kecewa lagi, karena satu hal yang pernah membuat Anda sakit hati atau apa gitu. Nah, di sini pentingnya Anda sadar diri tadi ya, jadi memposisikan dirinya seperti apa, kemudian berinteraksi dengan orang, kita juga punya takaran gitu ya. Karena makanya kan orang selalu bilang gini, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi sahabat. Kalau sahabat itu kan bisa jadi lebih dekat dari teman. Ketika Anda berkomunikasi dengan teman, ini akan berbeda dengan komunikasi dengan sahabat. Ada takaran, tingkat kepercayaannya akan berbeda. Ya sama ketika di organisasi, mohon maaf saya ketika kita akan mempublish sesuatu mungkin yang normatif saja yang disampaikan keluar, tapi yang inti yang di dalam mungkin tidak sampai keluar. Gitu ya. Jadi ada hal-hal juga yang memang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan komunikasi gitu. Itu mungkin Reni, ada komentar Reni? Baik, terima kasih Pak. Saya rasa cukup. Ya. Oke, sudah 10.28. Kalau memang ada yang mau raise hand, satu orang, saya persilakan kita. Ini di chat ada yang bertanya nih Pak Habib. Oh ya, di chat. Elva Rolina. Elva Rolina ya. Mungkin Elva menyampaikan langsung aja Elva. Langsung aja Elva. Baik, terima kasih Pak buat atas kesempatannya. Izin bertanya sebelumnya perkenalkan diri. Nama saya Elva Rolina dari Prodi Pengembangan Pertanian. Pak, saya izin bertanya terkait komunikasi. Bagaimana cara seorang
customer service yang mana seorang representatif dari suatu perusahaan atau sebagai pihak ketiga untuk dapat membangun hubungan antara konsumen dan perusahaan ya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Elva Rolina. Jadi customer service ya, resepsionis gitu kan, atau juga sales ya, itu frontlinernya perusahaan. Jadi ujung tombak, ujung depannya perusahaan. Personifikasi perusahaan pertama itu dilihat dari bagaimana layanan yang diberikan oleh customer service, resepsionis tadi ya, termasuk security yang di depan. Jadi kan sekarang kan berkembang konsep yang namanya bagaimana meningkatkan kualitas layanan ya, komunikasinya. Kualitas layanan itu ada konsep dari namanya TERA, tangible, empathy, responsive, reliable, dan assurance. Ya, kan customer service termasuk yang itu. Ya, tangible ini dilihat ke keberwujudan fisik. Ya, keberwujudan fisik itu gedung dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari customer service apa? Kalau Anda mau melamar jadi customer service, syarat pertama yang dilihat apa? Berpenampilan menarik. Karena dia menjadi brand, menjadi image-nya perusahaan. Makanya dilihat, nggak ada customer service, saya nggak mungkin jadi customer service gitu ya. Dilihatnya gede, serem gitu ya. Nggak mungkin jadi customer service. Pasti dicari yang menarik, yang bagus gitu. Karena ini kemudian yang kedua dia pasti bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, berkomunikasi dengan baik. Karena ini nanti hubungannya berhubungan langsung dengan pelanggan, berhubungan langsung dengan pelanggan. Makanya nanti di perusahaan biasanya menjadi customer service itu harus ada ada kriteria-kriteria tertentu yang dipersyaratkan ya. Terutama kaitannya dengan komunikasi dan kaitan dengan penampilan tadi. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting apa? Kesabaran. Ya, kesabaran. Seringkali kan kalau dulu sering kalau saya di bandara naik pesawat, itu pesawatnya delay, yang dimarahin siapa? Yang dimarahin itu pasti awak ya, yang di dalamnya itu ya. Ya, yang berhubungan dengan konsumen. Begitu juga customer care gitu ya. Misalnya ada layanan hotline dari perusahaan untuk menangani gangguan. Pasti yang dicaci marah, dia harus punya kesabaran di situ. Kalau saya ditempatkan, oh Pak Habib ini nggak sabar, marah tambah dimarah lagi kan, jadi nggak bagus citra perusahaan. Jadi kalau ditanya bagaimana membangun hubungan antara konsumen dengan perusahaan, justru itu ya, customer service ini menjadi ujung tombak di dalam hubungan ini. Dan dia harus sabar, penampilan menarik, pandai berkomunikasi dengan baik. Yang paling penting juga dia punya pengetahuan terhadap produk knowledge-nya ya. Pengetahuan tentang produk atau pengetahuan tentang layanan. Jangan sampai nanti customer service ketika ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak bisa. Dia harus bisa berkomunikasi dengan baik, pengetahuan dia tentang layanan, tentang produk yang dihasilkan itu juga berjalan dengan baik. Dan tadi sabar. Kalau di konsep pemasaran begini, ya di komunikasi pemasaran, konsumen yang protes, ya, konsumen yang mengadu gitu ya, komplain dengan perusahaan, itu adalah konsumen yang loyal. Kenapa? Karena bukan dalam pengertian gini ya, konsumen yang bukan loyal, peduli maksudnya. Konsumen yang komplain terhadap perusahaan itu adalah konsumen yang peduli terhadap perusahaan. Karena dia langsung nyampein ke perusahaan. Karena bisa saja dia sampaikan ke orang. Makanya prinsip dalam komunikasi bisnis, terutama nanti kaitannya dengan customer, ya, bagaimana memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen. Konsumen yang puas itu dia akan menjadi nabi, penyampai berita baik. Dia akan cerita kepada orang-orang. Kalau mau beli di situ murah, kalau mau belanja ini di sini, dia akan sampaikan tanpa harus dibayar. Begitu juga ketika dia tidak puas dengan layanan, dia akan sampaikan kepada banyak orang, jangan beli di situ, jangan ini. Nah, ini makanya pentingnya nanti kaitannya dengan komunikasi pemasaran ya, bagaimana memaintain kepuasan konsumen gitu ya. Saya pikir itu ya, Elva Rolina, terima kasih. Baik, sudah
1,5 jam, 90 menit saya menyampaikan terkait dengan tadi personal komunikasi, kolaborasi, dan etika bisnis. Masih belum banyak yang disampaikan, Anda masih harus mencari lagi, karena yang namanya mahasiswa itu tidak dengan ini saja yang disampaikan oleh dosen. Nanti bisa kita diskusi lagi, apalagi nanti ada dunia usaha, dunia industri ya, praktisi yang nanti akan juga memberikan kuliah. Ini mudah-mudahan ini akan memperkaya Anda. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan ke Bu Indah ini. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Terima kasih Pak Habib. Ya Bu Dan Helvi, juga terima kasih. mendengarkan Pak. Sangat menarik ya. Kami pun mendengarkan ya. Jadi kalau adik-adik tidak mendengarkan, tugas-tugas sudah dikerjakan di Piklas ya adik-adik ya. Soalnya Sudah, Bu. kelas ya. Oke. Sudah dilihat, Bu. Saya ingin untuk tugas-tugas ke depannya kalian membentuk ada kelas ya, kelas A, B, C, dan D. Itu kalian membentuk kelompok. Kan satu kelas itu 40 orang. 40 orang itu kita bagi menjadi 5. Jadi 8 kelompok, satu kelas 8 kelompok ya. Diurut saja Bu Indah, biar nggak milih. Sudah ada. Nomor Urut saja ya. saja. Atau kita breakdown saja agar mereka bagi kelompok bagaimana? Masih ada waktu sekitar sampai 11:30 kita breakdown untuk mereka membagi kelas masing-masing. Bu Helpi? Ya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Bu Helpi, Pak Rinaldi. Iya nggak apa-apa, buat kelas aja Bu. Oke, Bu Syarli. Biar Jadi nanti biar oke. lebih enak. Yang megang Itu kelas A. diperhitungkan juga yang dari Indonesia bagian tengah, mereka mau sholat itu mungkin. Oh, Iya. iya. Oh ya udah kalau ya udah Kalau jamnya dari sholat Indonesia bagian berarti ya. tengah. Oke. Ada yang dari tengah, ada yang dari Palopo kan datanya. Iya, tapi satu orang kayaknya. Jadi Satu gimana? orang. Ya, nggak apa-apa kalau memang ini. Bagaimana Jadi Pak Bib? izin- Apa perlu kita break kelas atau kelasnya kita bagi saja di WA grup ya? Kita Ya, bagi mungkin saja jadi WAG sama di WA atau di Fiklas Fiklas saja. diinformasikan di Iya. Fiklas saja saya pikir. oke, baik kalau begitu. Iya, Jadi lebih baik gitu. kuliah hari ini sudah kita cukupkan saja. Tugas-tugas sudah dikumpul di kelas. Absennya daftar hadir untuk yang di Zoom itu saya kirimkan tadi ya, hanya bisa diisi sampai pukul 10 dan yang di Piklas pagi tadi dan untuk pengumpulan tugasnya juga ya. Itu saja. Sudah dari saya. Ada lagi Pak Habib? Silakan ditutup. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar kuliah, karena memang terus terang pemerintah sangat konsen dengan dengan MBKM ini, mau menyatukan dunia usaha, dunia industri dengan kampus. Jadi secara teoritis tadi sudah kita sampaikan, walaupun ya saya sedikit-sedikit juga di real world, karena gini, beda antara apa yang kita pelajari di dunia akademik dengan dunia praktek, saya katakan. 3C yang saya sebutkan tadi ada Cheng Li, ada Ching Chai, dan ada Chuan, itu di dunia praktek gitu. Di dunia praktis itu jelas kalau mau bisnis prinsipnya 3 itu. Kalau nggak Cheng Li, nggak Ching Chai, jangan berharap Chuan gitu kan. Itu contoh gitu. Saya pikir ini bisa menambah wawasan Anda, karena gini, kementerian ini sangat berkepentingan dengan indikator kinerja utama. Salah satu indikator kinerja utama itu adalah perguruan tinggi itu nanti menghasilkan lulusan yang siap kerja. Harapannya dari kuliah ini nanti Anda ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Yang ini bisa dilampirkan bahwa Anda sudah mengikuti course komunikasi bisnis digital, dan harapannya Anda punya kemampuan, punya keterampilan terkait dengan komunikasi bisnis digital ini. Harapannya nanti ada, saya nggak tahu, nanti kita coba cari sama-sama, ada yang bisa memberikan sertifikasi kompetensi terkait komunikasi bisnis digital ini, kita cari ya, mudah-mudahan. Jadi nanti kan Anda ada dana juga yang ditransfer ke Anda, harapannya kalau memang bisa itu digunakan untuk sertifikasi kompetensi Anda, mudah-mudahan itu bisa menambah. Jadi jangan sampai nanti itu justru dibeliin dibeliin pizza
atau dibeliin bakso gitu atau kuota gitu. Tapi itu bagaimana memberikan dampak, memberikan manfaat jangka panjang kepada Anda begitu ya. Jadi jangan disia-siakan. Ini saya lihat yang bergabung ini hanya sekitar 140-an orang, 130-an orang karena ada beberapa dosen. Jadi saya pikir sayang sekali sudah ikut, manfaatkan ini. Kita banyak diskusi, nanti ada dunia praktisi juga Anda bisa tanya-tanya kepada mereka bagaimana dunia kerja, ya, real world-nya dunia kerja itu seperti apa, dunia nyatanya itu seperti apa. Mudah-mudahan Anda sudah ada gambaran sehingga ketika Anda nanti memutuskan untuk menjadi profesional. Jadi jalurnya 3 nanti Anda lulus ini. Yang pertama katanya menjadi wirausaha, ya, jadi entrepreneur. Yang kedua, Anda menjadi profesional, bekerja. Ya, nah ini ada ukurannya. Harapannya Anda itu bekerja kurang dari 6 bulan. Lulus 6 bulan paling lambat itu sudah kerja. Kemudian upahnya, kompensasinya paling tidak 1,2 dari upah minimum provinsi yang ada di situ. Jadi nggak disamakan dengan buruh yang biasa yang diminimalkan 1,2. Harusnya lebih dari situ gitu ya. Yang ketiga pilihan Anda adalah melanjutkan pendidikan. Jadi kan tiga jalur ini, mau wirausaha, mau bekerja, atau melanjutkan pendidikan. Nah, harapannya ya kalau memang mau bekerja ya siapkan. Ini bagian dari ikhtiar Anda untuk bisa nanti bekerja dengan baik. Kalau memang mau berwirausaha, ini bagian dari ikhtiar Anda untuk menjadi entrepreneur yang mandiri, entrepreneur yang sukses gitu ya. Kalau memang mau kuliah lagi, ya mudah-mudahan ini di bagian ini kan banyak dari prodi penyuluhan, manajemen dan seterusnya, ini bisa menambah wawasan Anda sehingga nanti bisa melanjutkan pendidikan yang memang sesuai dengan passion-nya Anda. Jadi saya berharap jangan disia-siakan kesempatan ini. Jadi berbeda dengan kuliah biasa, makanya ini ada perhatian khusus dari pemerintah kita, dari Kementerian Pendidikan dan dari Universitas Lampung. Manfaatkan ini sehingga apa yang diharapkan baik oleh kementerian, baik oleh Universitas Lampung maupun bagi Anda pribadi ini bisa tercapai dengan baik. Ada sesuatu yang mungkin bisa dikomunikasikan, silakan kita komunikasikan ya. Nanti ada penanggung jawabnya, ada Bu Indah Nurmayasari, Indah Senior. Nanti ada Bu Indah Junior, ada Pak Rinaldi, ada Bu Helvi, ada Bu Dame. Ya kalau saya yang belakangan aja. Bu Serli, saya yang belakangan aja memindah. Pak Delia, Pak Dria. Juga, ya. Baik, saya pikir itu tetap semangat ya. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap prokes. Kesehatan kita jaga ya. Mungkin itu yang nutup Mem Indah aja lah sebagai PIC. Silakan Bu Indah Senior. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi termasuk saya ini sekolah ya, Pak Habib top ya. Pak Habib top banget ya. Terima kasih Pak Habib dan terima kasih teman-teman dan adik-adik semua ya. Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu ini dan kita bisa mengambil pelajaran dari ilmu ini untuk bekal kita nanti ya, bekal kita tidak hanya untuk nilai ya. Saya kira kita cukupkan ya, udah jam Jumatan. Jadi kita nanti nyambung tetap di WAG dengan di Fiklas ya, tugas-tugas ada Fiklas, nanti ada pembagian kelompok. Ada post-test juga. Tolong adik-adik diperhatikan. Ada post-test ya. Ada post-test di Fiklas ya. Iya, ada post-test. Harus tetap diikuti. Terima kasih Pak Habib. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Bu Indah, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Happy, teman-teman yang lain belum on cam nih, on cam. Sudah diambil gambarnya belum Bu Indah? Iya ini. Sudah belum Bu Indah? Untuk pertemuan kedua, saya pikir di samping rekaman ada record juga peserta kita. Sudah saya foto sebagian Pak Habib. Ya. Bagian materinya sudah saya post tuh, dokumentasinya di Fiklas. Oke, makasih semua ya.
Ya, silakan. Ya. Terima kasih Bisa, Lip? Ibu. Yuk, izin Iya. live ya. Ya, Oke. Pak Habib, terima kasih Pak Habib. Terima kasih. Bapak, terima kasih Bu. Izin live. Ya, Oke. Terima kasih Pak Bu. Assalamualaikum ya. Selamat Waalaikumsalam. siang. Selamat siang Bu. Selamat siang iya. ya. Salam sehat untuk semuanya. Amin.